Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Setianingsih, calon guru penggerak Angkatan 7, kelas 83, TK Dharma Wanita Ketawang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, Merdeka Belajar, beserta implementasinya di sekolah saya. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Beliau mengibaratkan bahwa pendidikan sebagai taman, tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, ruang lingkup, dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Sementara pendidik adalah petani atau tukang kebun yang fungsinya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang disediakan. Petani atau tukang kebun hanya dapat menuntun atau merawat tumbuhnya tanaman, memberi pupuk dan air, memperbaiki kondisi tanah, dan membasmi hama yang memungkinkan mengganggu hidupnya. Tentunya beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Artinya bahwa seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan, metode belajar anak yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Tentunya dengan tanpa mengesampingkan nilai-nilai budi pekerti sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Seorang pendidik harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat dan minat peserta didik, dengan kata lain merdeka belajar. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, berbagai program telah kami jalankan di sekolah, antara lain menuntun dan mengarahkan peserta didik sesuai bakat, minat, potensi yang dimiliki, serta kebutuhan dari peserta didik melalui program bimbingan, literasi, dan ekstrakurikuler. Dalam kegiatan pembelajaran, saya juga merencanakan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar berdasarkan karakteristik peserta didik serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Sebagai pendidik, tidak hanya menuntun anak untuk mencapai perkembangan sesuai dengan potensi yang dimilikinya, tetapi pendidik juga menanamkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti yang baik terhadap anak. Dalam hal ini, kami menerapkan program pembiasaan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Setelah mempelajari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa tantangan di sekolah atau di kelas yang saya hadapi, yaitu kurangnya pemahaman mendalam dari masyarakat bahwa penanaman nilai-nilai budi pekerti bukan di sekolah saja, namun keluarga menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Sebagian orang tua juga beranggapan bahwa anak yang pandai adalah cerdas dalam hal akademik, sehingga orang tua lebih menuntut ditekankan pada pembelajaran di sekolah pada aspek kecerdasan kognitif saja. Padahal itu kurang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, karena setiap anak memiliki kebakat, minat, dan potensi yang berbeda-beda.
Pendidik harus lebih terbuka terhadap perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih untuk menuntun anak ke arah yang lebih baik. Solusi yang dapat saya terapkan adalah: yang pertama, melaksanakan program pertemuan dengan orang tua dan guru. Yang kedua, menyelenggarakan parenting untuk menyelaraskan pemikiran dan pemahaman tentang budi pekerti. Yang ketiga, membuat kesepakatan warga sekolah bahwa pendidikan di sekolah berdasar kebutuhan dan potensi anak. Yang keempat, melakukan pendekatan kepada wali murid bahwa setiap anak cerdas dalam bidangnya, mampu membawa diri tentang perubahan terhadap perubahannya, namun tetap mempertahankan nilai-nilai agama dan budi pekerti. Yang kelima, pendidik harus dapat mengembangkan potensi diri melalui pelatihan-pelatihan dan salah satunya mengikuti pendidikan guru penggerak. Demikianlah pemaparan dari saya. Ayo terus belajar, berkarya, dan berbagi. Serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.